Ironis, seorang guru ngaji di Cibinong, Bogor, Jawa Barat tewas di tangan suami dari asisten rumah tangganya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran masalah utang piutang. Lantas bagaimana tersangka melakukan aksi kejinya? Berikut kisahnya dalam jejak kasus tagih utang nyawa melayang. Seorang guru ngaji di Cibinong, Jawa Barat ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam sumur yang berada tepat di belakang rumahnya. Lantas, apa motif dibalik dugaan pembunuhan ini? Berikut jejak kasus. Isak tangis keluarga tak sanggup lagi terbendung saat jenazah Atikotul Mahya, seorang guru ngaji di Kampung Citatah dalam Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dievakuasi dari sumur sedalam 17 meter di kediamannya sendiri. Proses pengangkatan jenazah yang cukup sulit melibatkan petugas damkar, PMI, dan dibantu warga sekitar. Atikotul Mahya sebelumnya sempat dinyatakan hilang dan tengah dicari oleh pihak keluarga semenjak pulang dari peringatan Maulid Nabi Muhammad pada Minggu 1 November lalu. Keberadaan Atikotul Mahya terkuak saat sang suami Muhammad Kurniawan mencurigai bau busuk dari air keran di rumahnya. Ia pun langsung meminta warga untuk memperbaiki sumur. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Saat sumur di kediamannya tengah diperiksa, Kurniawan justru mendapati jasad sang istri tercinta. Apakah mesin di sini, air di sini kayak gitu. Akhirnya saya bilang enggak. Terakhir saya nyalakan air tuh hari Minggu, air dalam keadaan bening. Dan akhirnya kita sepakat untuk memeriksa kembali sumur tersebut. Ketika kita angkat, kita pakai senter yang lebih besar, ternyata kita dapati ada bayangan putih berbentuk kaki. Kita saya sok segala macam, dan untuk memastikan saya panggil untuk gali sumur, yaitu Pak Mul, dan dia juga datang mengecek, ternyata benar juga ada di situ. Kita sok segala macam, akhirnya kita lapor RT, dan juga RT alhamdulillah bergerak cepat memanggil kepolisian datang kemari dan memastikan bahwa jenazah ada di dalam. Tanpa memakan waktu lama, usai melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam, polisi pun berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap Atikotul Mahya. Pelaku tak lain adalah Kuntaryo alias Aryo, suami dari asisten rumah tangga korban sendiri, yang tak terima saat ditagih utang oleh Atikotul Mahya. Tahu saya sih mungkin jangka waktu sebulan yang lalu gitu. Si pelaku ini kebetulan pertama kali pinjam 1 juta itu dibayar lunas sesuai dengan janji. Dan yang kedua dia pinjam lagi dengan keperluan ada charteran mobil. Nah dengan janji 3 hari. Nah, dikarenakan kita sebagai muslim ada kewajiban untuk nagih ya, kita tagih secara baik-baik. Kan si pelaku ini ada sangkutan dan juga istrinya kebetulan ada kerja di tempat kita. Ya mau tidak mau kita konfirmasi dong, tapi ada amanah sebenarnya dari pelaku, katanya tolong kalau saya punya sangkutan ini jangan sampai istri saya tahu, katanya gitu. Akhirnya ya dengan kondisi kayak gini, dengan berat hati kita memberitahu kepada istrinya.
Setelah kita memberitahu ke istrinya, saya juga nggak tahu dan istri juga tidak tahu apakah terjadi perseteruan di rumah tangga mereka, saya kurang paham. Tapi yang jelas setelah pemberitahuan itu, si istri itu berubah. 1 minggu sebelum kejadian istri saya hilang, itu ada WA ke istri saya, "Bunda, bapaknya ada tidak?" Maksudnya saya gitu ya. Akhirnya sama istri saya, kebetulan emang saya ada gitu, lagi WFA di bawah rumah. Dia bilang ada. Akhirnya, "Ada Pak, abahnya ada di rumah." "Emang kenapa Pak ya?" kata saya begitu. Nah, tidak dibalas lagi. Nah, jadi mungkin itu yang saya tahu tentang kronologinya. Apakah sudah direncanakan atau seperti apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas ketika istri saya hilang, ditanyakan oleh masyarakat apakah ada masalah dengan saya perasaan tidak ada masalah dengan saya. Dan saya merasa juga keluarga juga alhamdulillah hubungan kami baik-baik saja. Cuma ada satu orang yang pernah ada perseteruan dengan istri. Dan akhirnya saya bercondong ke situ. Saat melakukan aksinya, pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui jendela. Ia kemudian membekap mulut korban hingga terjatuh dan sempat menganiaya korban. Ke depan mencoba membuka pintu dan jendela, dan yang pada saat kejadian itu jendela itulah yang tidak terkunci. Jadi pelaku masuk dari jendela di depan kamar korban, lalu sempat bersembunyi sebentar pelaku di dalam dan melihat korban melintas di ruang tamu. Di situ pelaku keluar dan menarik korban, menyekap korban ke dapur. Di dapurlah pelaku menghabisi nyawa korban. Dalam keadaan sekarat dan sudah tidak berdaya, korban dibawa ke sumur belakang, tepatnya persis di belakang dapur. Korban dibuang ke dalam sumur dalam posisi kepala ke bawah. Jadi keterangan dari pelaku sampai saat ini pelaku sendirian dalam melakukan aksinya ini. Tak hanya keluarga yang terpukul, rekan kerja Atikotul Mahya pun turut merasa kehilangan. Untuk pribadi, kehilangan itu pasti. Soalnya walaupun bukan saudara, keseharian kan sehari-hari sama saya gitu. Yang saya nggak habis pikir, dia tuh kecil badannya Pak. Kok bisa gitu orang tega masukin ke sana ke sumur, ya Allah. Ngenesnya gimana saya nggak bisa bayangin. Bunda itu gimana rasanya saat badannya diikat atau gimana lalu dimasukin ke dalam sumur. Nggak kuat saya bayanginnya pun nggak bisa. Kepergian Atikotul Mahya yang dikenal sebagai sosok nan ramah juga meninggalkan kepedihan yang mendalam di hati para tetangga. Korban tuh baik banget, baik, santun, ramah sama orang, gak pernah gimana gitu. Baik pokoknya mah, si Bunda mah baik banget orangnya. Astagfirullah, bukan kaget lagi sok, ini sakit banget di sini. Sekarang aja kalau ngedenger itu si Bunda udah nggak tahan dah. Sakit banget. Semoga Bunda tenang di sana Bunda, pelakunya udah ketangkap ya Bun. Saya pun tidak ada pikiran bahwa beliau dibunuh ya, tidak ada itu. Makanya sangat terpukul sekali warga sini ketika bahwa beliau meninggal setelah dibunuh. Untuk baik-baik aja gitu, kalau sama tetangga juga
nggak ada macam-macam gitu, maksudnya nggak pernah yang nggak ini gitulah. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolsek Cibinong untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan keji yang dilakukannya. Lantas, mengapa lagi-lagi kasus utang piutang menjadi pemicu seseorang gelap mata hingga tega menghilangkan nyawa? Memang ini bersangkut paut dengan masalah utang piutang. 1 juta rupiahnya anggaplah tidak begitu serius, tapi adakah kemungkinan momen ketika korban menagih uang itu keluar perkataan atau tampil tindak tanduk yang membuat si pelaku tersinggung, sedemikian dalamnya rasa ketersinggungan itu sehingga memicu amarah yang sedemikian hebat sehingga gelap mata, akhirnya pelaku menghabisi korban. Ledakan emosional semacam itu bisa saja terjadi sekali lagi akibat perasaan tersinggung. Tapi haruskah kemudian berlanjut dengan pembunuhan? Sekali lagi kita perlu lakukan pendalaman lebih jauh tentang seberapa jauh sesungguhnya tali temali antara aksi pembunuhan itu dengan suasana hati, dengan muatan emosi si pelaku. Pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal